hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya nggak tetap? Ada. Yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, taubat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel. Mana sambal? Kemarin udah taubat. Sekarang mana sambal? Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, habis istighfar nyolong lagi. Istighfar lagi. Besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini. Membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa. Sementara dia diberikan umur, tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di lautan merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget, dilelepin mati. Nah, kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, taubat mau urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'atbi'i sayyi'atal hasanah. Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu. Saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah nggak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya,
bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode, tidak bisa menolak musim. Modenya disco, modenya breakdance, modenya joget, modenya jaipongan. Mode pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas, tapi masalah manusia sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Hari sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi. Kata iblis, surak, iya lu gocet dah Tuhan. Selanjutnya yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci, baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat, tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor wudu dulu, mau ke pasar wudu dulu, mau ngajar wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu. Untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zahir, kebersihan batin, belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu." Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek. Pada saat membasuh dua tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelotot, enggak karu-karuan. Pada saat membasuh muka, nawaitu raf'al hadasil asghar, dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin,
Belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudhu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kesembilan, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram, orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, Pak, anak bapak main judi, astagfirullah katanya. Tapi menang Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja, giliran sedikit dibilang haram karena dia nggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit haram, banyaknya pun juga haram. Yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau nggak mabokkan nggak haram. Yang memabokkan banyaknya, sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang ke-10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun, orang mukmin yang berhati pengasih, orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi, orang mukmin yang tidak suka bertengkar, orang mukmin yang tidak suka marah-marahan. Kalaupun terpaksa marah, tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi nggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit, tidak halal kata Nabi bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya, udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis, dan jangan sekali-kali toleransi. Jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.